Baik, kita masuk pada termin yang ketiga. Di sini kita akan coba bahas terkait dengan contoh soal, ya, di mana ada soal hitung potensial standar, konstanta kesetimbangan, dan potensial sel jika diketahui konsentrasi Ag sama dengan 0,02 molar, CD-nya 0,05 ya, CD2+, dan saat dilakukan reaksi pada suhu 25 derajat Celcius. Di mana potensial standar untuk CD2+ menjadi CD sama dengan minus 0,403 volt. Dan Ag+ menjadi Ag sama dengan 0,7996 volt. Di mana reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut ya. CD plus 2Ag plus menjadi CD2+ plus 2Ag. Ini aqueousnya, ini aqueousnya. Baik, dengan demikian sebenarnya kalau kita diminta untuk menuliskan notasi ya sel elektrokimianya mudah ya. Siapa yang menjadi anodanya? Pasti anodanya adalah CD ya. Kenapa CD? Karena CD di sini mengalami oksidasi. Sedangkan Ag ini mengalami reduksi, maka dia adanya di katoda. Sehingga kalau seandainya diminta bagaimana menuliskan notasi selnya akan seperti ini. CD karena dia logam ya. CD2+, kemudian Ag+, Ag. Sudah selesai ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah potensial standar. Baik. Coba kita perhatikan di sini untuk menghitung potensial standar ada beberapa cara sebenarnya ya. Kita lihat cara pertama adalah reaksi atau potensial reaksi sama dengan potensial standar reduksi dikurangi dengan oksidasi. Di mana reduksinya adalah 0,7996, ini adanya di katoda, dikurangi minus 0,4030. Ini adalah di anoda ya. Maka totalnya adalah 1,2026. Baik, berikutnya konstanta kesetimbangan pada saat potensial standar terjadi. Di mana di sini potensial standar adalah RT per NF kali log K. Ini yang ditanyakan. Nah, potensial standarnya ketahuan 1,2026 ya, kemudian RT per F-nya 0,05916 per 2 kali log K. Maka log K akan sama dengan 40,6558. Ini kali silang sini dibagi 0,05916. Nah, maka K-nya akan sama dengan 10 pangkat 40,6558. Ya, bisa seperti ini atau bisa Anda dalam bentuk angka ya, ubah. Oke, masih ingat ya, log K sama dengan A, maka K-nya adalah 10 pangkat A. Ini kan hitungan matematik ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini persamaannya ya. Kemudian kalau Anda perhatikan CD menjadi CD2+, ini kan sama dengan CD2+ ya. Plus 2 elektron. Berarti di sini ada 2 elektron yang terlibat ya. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangan, maka konstanta kesetimbangannya adalah CD2+ per Ag+. Masih ingat ya, di mana yang mempengaruhi kesetimbangan hanya aqueous dan gas. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Baik, kita masukkan ini ke persamaan, di mana E atau potensial sel sama dengan E0 minus RT per NF kali ln Q, di mana Q sama dengan K sebenarnya. Oke, berikutnya potensial standar sudah kita ketahui, ya. Kemudian RT per F diketahui, N-nya juga diketahui, yaitu 2 elektron. Dan K-nya juga diketahui, di mana K itu sama dengan konsentrasi CD per Ag kuadrat. Kenapa Ag kuadrat? Karena Ag-nya di sini KPC-nya 2. Maka hasilnya seperti ini. Oke, dan kalau kita perhatikan hasilnya adalah 1,1406. Baik. Cara lain menghitung potensial standar. Ya. Nah, untuk menghitung potensial standar ini bisa dengan menggunakan prinsip penggabungan setengah reaksi. Kalau tadi kan E0 ya, reaksi akan sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi ya.
Nah, bisa dengan cara begini atau dengan cara langsung kita menyetarakan reaksi sekaligus juga menghitung potensial standar. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ya praktekkan. Diketahui suatu reaksi elektrokimia berjalan sebagai berikut. Fe plus 3 aquos ya plus Cu ini solid menjadi Cu2 plus dan Fe plus 2 ya. Aquos dua-duanya. Nah, kalau kita perhatikan Fe plus 3 plus elektron itu sama dengan Fe plus 2. Cu plus 2 plus 2 elektron menjadi Cu. Dan untuk yang Fe ini potensial standarnya adalah positif 0,77 dan untuk yang Cu positif 0,34. Bagaimana kita menghitung potensial standarnya? Untuk menghitung potensial standar, nah maka kita bisa menghitungnya berbarengan dengan menyetarakan reaksi. Oke, cara mudahnya adalah begini. Ya, kita perhatikan Fe3+ ini ada di sebelah kiri ya, pada soal. Bandingkan dengan yang diketahui. Yang diketahui juga ada di sebelah kiri. Maka di sini tidak berubah. Kita tuliskan Fe3 ya, plus elektron menjadi Fe2+. Sekarang kita lihat CuS ini berubah menjadi Cu plus 2. Cu di sebelah kiri, sedangkan di keterangan Cu-nya sebelah kanan. Maka kita ubah yang di keterangan ini ya menjadi Cu. Oh ya, ini potensial standarnya adalah 0,77 ya. Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Potensial standarnya nah berubah nih dari 0,34 menjadi minus 0,34. Kenapa minus? Karena berubah posisinya, Cu-nya menjadi kebalik gitu ya. Nah, maka yang awalnya plus berubah menjadi minus. Baik, berikutnya kita setarakan. Apa yang disetarakan? Elektronnya. Elektronnya di sini 1, di sini 2. Nah, kalau di sini 1, di sini 2, kita kali silang saja ya. Sehingga hasilnya adalah 2Fe3+ plus Cu menjadi 2Fe2+ plus Cu2+. Nah, pada saat pengalian silang ya, untuk yang potensial standar ini tidak dipengaruhi. Jadi tetap 0,77 gitu ya, dikurangi 0,34. Maka hasilnya adalah 0,43 volt. Jadi potensial standarnya sudah ketahuan gitu ya. Kemudian reaksi yang setaranya juga sudah tahu. Sekarang notasi elektrokimianya kita perhatikan ya. Yang terjadi di anoda yang mana? Yang terjadi di anoda adalah Cu menjadi Cu plus 2. Kenapa? Karena terjadi oksidasi. Sedangkan di katoda adalah Fe3+ menjadi Fe2+. Sekarang, di anoda ada nggak solid? Ada, yaitu Cu. Maka Cu ini menjadi anoda ya, atau menjadi elektroda. Berikutnya, ada nggak spesi aquos di anoda? Cu2+. Hanya itu gitu ya. Sedangkan di katoda ada Fe3+ dan ada Fe plus 2. Ada nggak solid di katoda? Gitu ya. Tidak ada, karena di sini semuanya aquos. Maka di sini kita ganti menjadi PT. Jadi dengan demikian, dengan mudah kita bisa menentukan kesetaraan reaksi, potensial sel, dan juga notasi elektrokimia. Nah, ini ya tadi yang saya bahas. Jadi kita tuliskan persamaannya, Cu-nya berubah posisinya, maka ininya notasinya juga berubah dari positif menjadi negatif. Berikutnya kita setarakan, yang disetarakan adalah elektronnya, ini kali 2, ini kali 1. Sedangkan potensial standar tidak ikut dikalikan. Jadi ya. Nah, berikutnya ketemulah hasilnya 0,43. Bagaimana menuliskan notasi selnya? Cu, Cu2+, Fe3+, Fe2+, PT. Kenapa PT? Karena pada katoda tidak ditemukan adanya logam, sehingga elektrodanya menggunakan platina. Oke, ini cara kedua. Ya, sebenarnya sama saja ya. Cara pertama, cara kedua juga tidak menjadi masalah. Untuk cara pertama, cara kedua di sini kita tinggal menentukan saja sebenarnya siapa yang berada di katoda, siapa yang berada di anoda. Berikutnya gunakan rumus ini, gitu ya.
di mana untuk rumus ini itu sama dengan 0,77 kurangi 34, di mana 0,77 adalah untuk yang Fe yang katoda dan 0,34 untuk yang anode. Begitu. Baik, berikutnya notasi selnya. Nah, ini juga sama, tapi sebelum menghitung notasi sel, kita harus setarakan dulu reaksi kimianya. Oke, soal kedua. Ya, suatu reaksi terjadi di anoda, Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Dan di katoda, Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Di mana potensial standar untuk Zn2 plus menjadi Zn sama dengan minus 0,76 dan Cu2 plus menjadi Cu sama dengan plus 0,34. Harap Anda perhatikan definisi Zn2 plus garis miring Zn ini sama dengan Zn2 plus menjadi Zn. Nah, supaya biloknya sama, maka di sini plus 2 elektron, gitu ya. Berarti ini juga Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Pertanyaannya adalah, siapa yang dibalik? Nah, siapa yang tidak sesuai dengan soal? Nah, kalau Anda perhatikan yang tidak sesuai dengan soal adalah Zn. Di mana Zn di sini sebelah kiri, sedangkan di sini sebelah kanan, ya kan, Zn-nya. Maka nanti Zn-nya kita balik. Sehingga reaksi timbangannya bagaimana? Zn2 plus 2 elektron, dan Cu2 plus Cu 2 plus elektron gitu ya, menjadi Cu. Maka kalau Anda perhatikan elektronnya lepas gitu ya, kemudian kita dapatkan Zn plus Cu2 plus menjadi Cu plus Zn2 plus. Dengan demikian, nah, potensial standarnya berapa? Potensial standarnya adalah Zn-nya berubah dari minus menjadi plus 0,76, Cu-nya tetap 0,34. Maka hasilnya adalah 0,76 plus 0,34. Maka ini akan sama dengan 1,1. Notasinya bagaimana? Tuliskan dulu anodanya. Zn adalah solid. Tulis, ya kan? Di dalamnya ada Zn2 plus. Kemudian berikutnya ada Cu2 plus Cu. Maka kalau kita perhatikan seperti ini, ya Zn-nya lihat berubah ya, dari negatif menjadi positif, maka potensial selnya itu ya setelah kita kurangi, nah, ini akan sama dengan 1,1. Kemudian berikutnya notasi sel elektrokimianya adalah Zn. Maaf, ini kebalik ya. Kita ubah. Zn2 plus Cu. Oke. Seperti ini ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Contoh soal berikutnya, tentukan persamaan reaksi saat setara dan nilai potensial sel serta notasi selnya dari reaksi berikut. Al plus 3 plus Mg menjadi Al plus Mg plus 2 ya. Jika diketahui potensial selnya untuk Al plus 3 plus 3 elektron menjadi Al itu sama dengan minus 1,66 volt, Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg minus 2,37 volt. Ini sama-sama reduktor kuat nih ya. Baik, kalau demikian, kalau Anda perhatikan di sini ya, siapa yang tidak sama dengan persamaan reaksinya? Maka yang tidak sama adalah Mg. Di mana Mg di sini berada di sebelah kiri, sedang ini sebelah kanan. Maka nanti akan diubah adalah Mg. Sehingga hasilnya adalah Al plus 3 plus 3 elektron menjadi Al. Ya. Kemudian berikutnya, Mg-nya berubah nih. Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Di mana Al-nya elektronnya sama dengan minus 1,66, Mg ini 2,37 plus ya. Jadi awalnya minus berubah menjadi plus. Kenapa? Karena Mg-nya berubah. Siapa yang berada di anoda? Yang ada di anoda adalah Mg.
yang ada di katoda adalah Al. Kenapa? Karena Mg mengalami oksidasi. Hasilnya, ya. Oh, Anda perhatikan dulu di sini, ini 3, ini 2, ya. Maka kita kali silang. Ini kali 2, kali 3. Ingat, yang dikalikan itu hanya spesiesnya saja, ya, atau senyawanya saja. Ini 6, ini 3. Kemudian di sini ini 3, ini 3, ini 6. Maka hasilnya adalah 2Al plus 3Mg, 2Al3 plus 3Mg menjadi 2Al plus 3Mg, ya, 2 plus. Di mana ininya untuk potensial standarnya akan sama dengan 2,37 dikurangi 1,66. Nah, coba kalau perhatikan 2,37 1,66 ini sebenarnya 13 kurang 67 ya 0,71 volt. Jadi potensial standarnya adalah 0,71 volt. Coba kita perhatikan di sini Al3 plus Mg menjadi Al plus Mg 2 plus. Kita perhatikan di sini ya, di mana Al-nya tetap, sedangkan Mg-nya ini notasinya diubah dari negatif menjadi positif. Reaksinya seperti ini akhirnya. Kita kali silang, ya. Maka seperti ini. Ingat, yang dikali silang hanya ininya saja, maka hasilnya adalah ini. Bagaimana notasinya? Oke, notasinya kita tuliskan dulu yang di anoda. Di anoda adalah Mg. Mg ada tuh solidnya ya. Oke, Mg ini Mg 2 plus. Berikutnya Al3 plus. Apakah di katoda ada solid? Ada. Ini ada. Jadi notasinya adalah Mg ya plus Mg 2 plus menjadi Al3 plus Al. Baik, contoh berikutnya, satu reaksi dalam sel elektrokimia berjalan sebagai berikut. MnO4- plus H plus ClO3- menjadi ClO4- plus Mn2 plus H2O. Jika diketahui setengah reaksi untuk MnO4- plus 5 elektron plus 8H plus menjadi Mn2 plus 4H2O adalah 1,151. ClO4- menjadi ClO3- menjadi potensial standarnya adalah 1,19. Ini yang ditanyakan. Baik, kalau Anda perhatikan, kita bandingkan antara keterangan dengan soal. Siapa yang harus diubah? Ya, MnO4 plus di sini di sebelah kiri. Kalau ini adanya di sebelah kiri juga, berarti tidak berubah ya. ClO3- sebelah kiri, di sini adanya sebelah kanan. Maka ini kita ubah. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. MnO4- plus 5 elektron plus 8H plus menjadi Mn2 plus 4H2O. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini gitu ya. ClO-nya di sebelah kiri diubah dan awalnya ini dari positif menjadi negatif. Ya. Oke, dari positif menjadi negatif. Baik, berikutnya apakah sudah setara? Ini 5, ini 2 kali silang saja ya. Hasilnya seperti ini. Maka kita hapus yang sama. Ini sudah 10H, ini 16H, berubah 6. Ini ada 5H2O, ini 8, 3. Maka hasilnya keluar. Ya, seperti ini. Maka dari sini kita tuliskan notasinya. Nah, ininya tinggal 1,51 dikurangi 1,19, 0,32 volt. Baik, sekarang kita tuliskan notasi selnya. Siapa yang berada di anoda? Ya, yang berada di anoda pastinya adalah ClO3. Ya. Nah, tapi ClO3- dan ClO3 4- ini sama-sama aqueous. Siapa katodanya? Nggak ada, maka kita tuliskan di sini. PT ClO3-, ClO4-. Ya. Kemudian berikutnya di katoda nih ada MnO4- dan Mn2 plus. Siapa katodanya? Nggak ada juga tuh katodanya ya. Maka kita tuliskan di sini adalah. Nah, H plus ada di mana? H plus ada di sini. Kalau berdasarkan ini ya. Sedangkan H2O ada di keduanya. Boleh dituliskan, boleh tidak. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. PT ClO3- ya ClO4- H plus
M4 minus, M3 minus, H plus, PT. Jadi masing-masing elektrodenya ada PT. Baik, saya rasa itu ya pertemuan kita untuk sesi ketiga ini. Dan ini adalah soal yang saya buatkan supaya bisa menjadi bahan latihan untuk Anda sekaligus menjadi tugas. Ada 4 soal, silahkan Anda pelajari ya. Dan pada sesi berikutnya kita akan lihat terkait dengan aplikasi potensi sel. Ya. Untuk aplikasi potensial sel ini silahkan Anda baca ya, jadi tidak ada tayangannya. Sekian yang bisa kita bahas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.